Welcome to channel YouTube Mimung Channel. Kami akan bercerita tentang persugihan Buto Ijo. Persugihan Buto Ijo di sebuah desa terpencil di Jawa, hiduplah seorang petani miskin bernama Jaka. Kehidupan Jaka selalu penuh dengan kesulitan. Setiap musim panen, sawahnya selalu gagal dan hutangnya semakin menumpuk. Istrinya, Sari, dan anak-anaknya sering kelaparan. Di tengah kemiskinan yang semakin mencekik, Jaka merasa putus asa. Namun, di tengah keputusasaan itu, Jaka mulai mendengar bisikan dari tetangga-tetangganya tentang jalan pintas menuju kekayaan. Persugihan suatu malam, Jaka duduk termenung di depan rumahnya yang reot. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, bagaimana caranya mendapatkan kekayaan? Di saat itulah, seorang pria tua yang dikenal sebagai dukun desa menghampirinya. Dukun itu memiliki aura misterius, dengan tatapan mata yang tajam dan wajah penuh keriput yang tampak seperti menyimpan banyak rahasia. "Kau tampaknya sedang kesulitan, Jaka," kata dukun itu, suaranya pelan tapi menusuk. Jaka mengangguk pelan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ada cara untuk keluar dari kemiskinan ini," lanjut sang dukun. "Tapi, kau harus bersedia membayar harga yang mahal." "Apa maksudmu, Pak Tua?" tanya Jaka, suaranya parau. Persugihan," jawab sang dukun dengan nada dingin. "Kau bisa memanggil Buto Ijo, raksasa gaib yang memiliki kekuatan luar biasa. Dia bisa memberimu kekayaan yang tak terbatas, tapi kau harus memberinya tumbal, seseorang yang kau cintai." Jaka terkejut mendengar penawaran itu. Buto Ijo? Nama itu telah lama menjadi cerita rakyat yang menakutkan di desanya. Buto Ijo adalah sosok raksasa berkulit hijau, makhluk kejam dan haus darah yang selalu menuntut tumbal manusia. Jaka pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang melakukan persugihan dengan Buto Ijo, dan semuanya berakhir tragis. Namun, dalam kemiskinannya yang begitu parah, Jaka merasa tergoda oleh janji kekayaan yang besar. "Apakah tidak ada cara lain?" tanya Jaka dengan penuh keraguan. Dukun itu tersenyum samar. "Tidak ada jalan pintas tanpa pengorbanan. Jika kau ingin menjadi kaya, kau harus siap untuk kehilangan sesuatu yang berharga." Setelah percakapan itu, Jaka terombang-ambing dalam dilema. Hatinya gelisah setiap kali mengingat tawaran itu. Namun, setiap kali dia melihat wajah keluarganya yang kelaparan, Jaka merasa semakin terdesak. Dia mulai berpikir bahwa mungkin inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Beberapa hari kemudian, Jaka memutuskan untuk menemui sang dukun lagi. Dia sudah mantap dengan keputusannya. Dia akan melakukan persugihan dengan Buto Ijo. Dengan bimbingan dukun itu, Jaka dibawa ke sebuah tempat terpencil di tengah hutan, jauh dari pandangan manusia. Di sana, di tengah malam yang gelap gulita, Jaka melakukan ritual pemanggilan yang telah diajarkan dukun. Jaka membakar kemenyan, menyalakan lilin, dan mengucapkan mantra yang memanggil Buto Ijo. Suara mantra itu menggema di hutan, seakan-akan alam semesta mendengarkan. Tak lama kemudian, tanah di sekitarnya bergetar, dan dari balik kegelapan, muncul sosok besar yang mengerikan. Tubuhnya berwarna hijau pekat, dengan mata merah yang bersinar seperti bara api. "Buto Ijo telah datang. Apa yang kau inginkan, manusia?" Suara Buto Ijo terdengar berat dan menggema, seperti gemuruh gunung yang siap meletus. Jaka menundukkan kepala, takut untuk menatap makhluk itu langsung. "Aku ingin kekayaan, Tuan. Kekayaan yang bisa membuat keluargaku hidup sejahtera." Buto Ijo tertawa keras, suaranya menggema di seluruh hutan. "Aku bisa memberimu kekayaan, tapi kau tahu harga yang harus kau bayar. Siapkan satu nyawa sebagai tumbal, dan kekayaan yang kau impikan akan menjadi milikmu." Jaka menggigil.
Hatinya diliputi ketakutan, namun dia telah datang terlalu jauh untuk mundur. Dengan suara bergetar, Jaka menyanggupi permintaan Buto Ijo. "Baiklah, Tuan. Aku akan memberikan tumbal." Buto Ijo tersenyum keji, lalu menghilang di tengah kabut. Sebelum pergi, dia memberikan peringatan terakhir kepada Jaka. "Ingat, jika kau gagal memberikan tumbal dalam waktu yang ditentukan, aku akan mengambil seluruh keluargamu sebagai gantinya." Keesokan harinya, kehidupan Jaka mulai berubah. Tanpa diduga-duga, tanah sawahnya yang dulu tandus kini menjadi subur dan penuh dengan hasil panen yang melimpah. Emas dan perhiasan juga tiba-tiba muncul di rumahnya, seakan-akan datang dari tempat yang tak terduga. Orang-orang desa mulai heran melihat perubahan hidup Jaka yang begitu cepat. Dalam waktu singkat, Jaka yang dulu miskin kini menjadi orang terkaya di desanya, namun, di balik kekayaan itu, Jaka tidak bisa merasa tenang. Dia tahu, ada bayangan gelap yang terus mengintai, janji kepada Buto Ijo untuk memberikan tumbal. Waktu yang diberikan semakin mendekat, dan Jaka harus segera memutuskan siapa yang akan dia korbankan. Setiap malam, Jaka dihantui mimpi-mimpi buruk tentang Buto Ijo. Raksasa hijau itu terus muncul dalam tidurnya, menuntut janji yang telah disepakati. Jaka mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia tahu, jika dia gagal, maka bukan hanya satu nyawa yang akan hilang, tapi seluruh keluarganya akan menjadi korban, pengorbanan yang berat. Semakin dekat dengan waktu yang dijanjikan, Jaka menjadi semakin tertekan. Dia tidak bisa memilih siapa yang akan dia korbankan. Setiap kali dia memikirkan anak-anaknya atau istrinya, hatinya terasa hancur. Bagaimana mungkin dia bisa memilih seseorang yang dia cintai untuk menjadi tumbal? Namun, dia juga tahu bahwa jika dia tidak memilih, Buto Ijo akan datang dan mengambil semuanya. Di tengah keputusasaannya, Jaka memutuskan untuk menemui dukun itu lagi, berharap mendapatkan nasihat. Namun, ketika dia sampai di rumah dukun, orang tua itu hanya tertawa kecil. "Kau yang membuat kesepakatan, Jaka. Tidak ada jalan keluar dari perjanjian dengan Buto Ijo. Jika kau tak bisa memberikan tumbal, kau tahu apa yang akan terjadi." Malam itu, Jaka pulang dengan hati yang penuh ketakutan. Dia menatap wajah istrinya yang sedang tertidur, serta anak-anaknya yang lelap dalam mimpi. Air mata mengalir di pipinya. Bagaimana dia bisa memilih salah satu dari mereka? Di saat itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa mengorbankan keluarganya demi kekayaan yang dia miliki, namun, keputusan Jaka untuk tidak memberikan tumbal hanya mempercepat datangnya bencana. Beberapa malam setelahnya, Buto Ijo muncul lagi dalam mimpinya, kali ini dengan tatapan marah dan suara menggelegar. "Waktumu sudah habis, manusia. Kau tidak memberikan tumbal, dan sekarang aku akan mengambil semuanya." Jaka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia berlari ke kamar anak-anaknya, namun ketika dia sampai di sana, mereka sudah tidak ada. Istrinya juga hilang tanpa jejak. Di rumah itu, hanya ada sunyi yang mencekam. Jaka berlari ke hutan, memanggil-manggil nama keluarganya dengan putus asa. Namun, tidak ada jawaban. Dia tahu, Buto Ijo telah mengambil mereka, sesuai dengan perjanjian yang gagal dia penuhi. Di tengah hutan yang gelap, Jaka merasakan keputusasaan yang begitu dalam. Kekayaan yang dia dapatkan sekarang terasa sia-sia. Apa gunanya semua itu jika keluarganya telah hilang? Jaka jatuh berlutut di tanah, menangis. Dia tahu bahwa persugihan yang dia lakukan telah menghancurkan segalanya. Dalam upayanya untuk keluar dari kemiskinan, dia malah kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Di malam yang sunyi itu,
Jaka memutuskan untuk tetap tinggal di hutan, berharap bisa bertemu Buto Ijo sekali lagi. Namun, raksasa hijau itu tidak pernah muncul. Jaka menghabiskan sisa hidupnya dalam kesedihan, terjebak dalam penyesalan yang tiada akhir. Kekayaannya perlahan-lahan habis, namun luka di hatinya tetap menganga, tak pernah sembuh. Sejak saat itu, nama Jaka menjadi legenda di desa itu. Orang-orang menceritakan kisahnya sebagai peringatan bagi siapapun yang tergoda oleh janji. Terima kasih sudah menonton Yuyu Channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.